ya, kita harus selalu sadar bahwa sebetulnya kita ini berada di tubuhnya beliau. Sebetulnya bukan Allah yang ada dalam diri kita, kita ini ada dalam dirinya Allah. Makanya satu pernyataan yang luar biasa dalam hadis qudsi, Allah menyatakan, tinggallah kamu bersamaku di dalam aku, seperti aku tinggal bersamamu di dalam kamu. Nah, kesadaran untuk selalu manunggal bersama Allah setiap ruang dan waktu itu akan membantu kita untuk selalu eling. Saya sering ngasih contoh, apakah sekelas Nabi Muhammad sempat kaget ketika mendapatkan yang tidak diinginkan? Sempat kaget juga. Buktinya apa? Buktinya ada ayat yang berbunyi, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Saat Nabi Muhammad dilempari batu di Taif berdarah-darah, kaget. Menyampaikan kebaikan saja balasannya seperti ini, apalagi kalau aku menyampaikan keburukan, kaget. Karena kalau Nabi Muhammad gak kaget, tidak muncul ayat itu asbabun nuzul ayat itu muncul. Muncullah ayat, hai Muhammad, sesungguhnya yang melempar bukan mereka, yang melempar adalah aku, kata Allah. Kaget. Tapi kegagetan itu langsung membuat Nabi Muhammad merunduk. Dan kalau yang melempar adalah engkau, aku percaya seluruh lemparan batu adalah cinta kasihmu untuk mengevolusikan kesadaranku. Jadi kenapa saya berani mengatakan di situ ada kekagetan? Kalau tidak ada kekagetan tidak muncul ayat itu. Itu asbabun nuzul ayat itu. Jadi untuk selevel kita tentu saja saat kaget menghadapi situasi yang tidak diinginkan tidak akan muncul ayat. Tetapi kata R.A. Kartini, nuranimu adalah Tuhanmu, nuranimu juga surgamu, dan nuranimu juga nerakamu. Dan Tuhan itu tidak hidup di zaman Nabi saja. Tuhan itu abadi, tidak pernah akan mati. Karena dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Bahkan meliputi semua kita. Cuman bahasanya bukan ketiban ayat tentu untuk level kita. Bahasanya nurani kita mengingatkan kita. Dan kapan nurani itu mengingatkan kita? Kalau sering didengar. Kalau nurani itu tidak sering didengar, sering diabaikan, lalu menjadi bebal. Jadi jangan salah ketika kita mendapatkan situ yang tidak diinginkan, kok sulit sekali untuk menerimanya, karena nuraninya jarang dilatih, jadi bebal. Itu ya. Jadi sekarang sadarlah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia? Yang mana yang bukan dia? Jadi ketika ada peristiwa apapun langsung ya, la ilaha illallah, usah keras-keras. Tetapi langsung batin kita mengatakan yang mana yang bukan dia, yang nyata dia, yang tidak nyata dia. Tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Ini mah Allah sedang meningkatkan kesadaran saya. Dan yang luar biasa, ini hukum alam. Hukum alam. Semakin besar potensi untuk marah, semakin besar potensi untuk meningkatkan kesadaran kalau bisa memanage energinya. Ya, ulangi lagi. Semakin besar potensi kita untuk marah karena hal yang datang ini sangat menyebalkan bagi kita. Kalau kita bisa memanage energinya, semakin besar potensi untuk meningkatkan kesadaran kita. Ini hukum alam. Tapi apa yang terjadi? Semakin besar potensi untuk kita marah, semakin besar marah kita. Tapi bagi yang sadar, ini kesempatan buat saya melakukan akselerasi kesadaran. Jadi
aduh luar biasa. Coba para sahabat, kalau sesuatu yang terjadi itu potensi untuk marahnya kecil, dan kemudian kita sadar dan tidak jadi marah karena energi kemarahan diubah menjadi energi cinta kasih, kecil tapi potensi kemarahannya, sedikit kesadaran kita naiknya. Sekarang saya mau tanya, para sahabat ingin cepat gak naik kesadarannya atau mau kecil-kecil saja? Jawab yang kencang. Kurang kencang. Nah, saya doakan semoga jalannya segera datang, yaitu segala hal yang tidak diinginkan akan datang dan potensinya besar. Awas jangan sembarang loh. Ngaji itu jangan sembarang ngasal aja, betul nggak? Semakin besar untung yang akan kita dapat, semakin besar resiko yang harus kita tanggung. Kalau ingin untungnya besar, bisnisnya harus gede-gedean, resikonya besar, modalnya besar. Itu hukum alam. Tidak ada yang risiko kecil untungnya besar. Ya, saya mau jualan apa? Saya mau jualan gehu saja. Berapa biji? 10 biji aja. Beli tahu 10, beli toge setengah ons. Udah, dat. Yang penting 10 kebagian toge. Kan namanya juga gehu. Maknya togean. Ya, dibungkus pakai terigu sedikit. Minyaknya ya cukup 2 ons. Karena pikirannya, kalaupun saya tidak laku jualan, paling tidak kan 5 saya makan pagi, 5 saya makan sore. Betul nggak? Orang yang semacam itu ya tentu saja tidak akan dapat untung yang besar, tidak akan tiba-tiba dapat uang datang 100 juta gitu. Gak mungkin, karena semesta itu tergantung pikiran dia. Beda dengan orang yang berani untuk menanam modal. Modalnya besar, risikonya besar, untungnya juga besar. Demikian juga dalam spiritual, berlaku yang sama. Semakin besar ujian seseorang, berarti semakin besar peluang dari Allah untuk meningkatkan kesadaran seseorang. Sekarang hukumnya sederhana, semakin besar ujian seseorang, berarti semakin besar cinta kasih Allah kepada orang itu. Sadar? Sadar nggak? Coba sadari. Jadi ujian yang besar itu berarti cinta kasih Allah luar biasa. Karena Allah ingin segera kita kembali pulang ke jati diri kita sendiri. Masih ingat rumus bikin sangkar burung? Masih ingat? Kan bikin sangkar burung itu 1 jeruji dipasang, 1 jeruji dipasang, 1 jeruji dipasang, 1 jeruji dipasang. Tahu-tahu terpasang aja 100 jeruji. Kalau 100 jeruji ya tentu saja masih jarang-jarang kan, betul? Tambah lagi 100 jeruji, tambah padat. Tambah lagi 100 jeruji, tambah padat. Sekarang 1000 jeruji, padat sekali. Masukkan burung, susah untuk lepas burungnya. Kira-kira seperti itulah kehidupan kita dari kecil. Dari kecil kita membangun ya jeruji-jeruji untuk sangkar burung kita. Ibaratnya sekarang ini kita ini sudah terjebak di sangkar burung buatan kita sendiri. Betul nggak? Akibatnya ya untuk keluar itu tentu saja memang tidak mudah, Bunda. Apalagi sangkar burungnya nggak dipecahin, nggak dipatahin satu-satu. Ayo patahkan satu-satu, biar kita lepas dari sangkar kita. Kita menemukan kebebasan. Setuju? Setuju? Ya. Memang ya belajar spiritual itu perlu tekad yang kuat. Kalau tekadnya nggak kuat, kita sering mengalami kecelakaan. Namanya kecelakaan spiritual. Kenapa kecelakaan terjadi? Satu sebetulnya, karena kita tidak menyadari diri kita yang sebenarnya. Kita sedang menjadi diri kita yang palsu. Karena kita sedang dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Saya gitu jawaban saya. Kepanjangan ya jawabannya ya. Biar tuntas.
Alhamdulillah ayah. Panjang nggak apa-apa ya, buat kami jadi tambah lebih jelas, tambah lebih mantap untuk terus meningkatkan diri. Ya, baik. Baik, kesempatan berikut masih ya ayah. Oh, silakan. Ya. Masih ada pertanyaan? Silakan. Ayahanda ada yang mau bertanya? Oh, mangga, Ibunda. Ya, silakan. Bebas ya, hari ini bebas bertanya, silakan. Karena jarang-jarang kita buka forum seperti ini. Silakan berdiri saja, silakan. Terima kasih sebelumnya ya guruku, teteh guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ayah, gimana hukum sebab akibat orang yang sudah dibuka mata kolbunya tertutup kembali, sementara Allah Maha cinta kasihnya yang luar biasa, tak terbatas. Mohon penjelasannya ayah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada hukuman dari Allah. Dan Allah yang Maha Cinta tidak pernah menghukum. Allah itu hanya mengingatkan kita saja supaya kita sadar. Jadi segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan tergantung sudut pandang kita. Apakah kita mau menganggap peristiwa itu sebagai momen untuk mengingatkan kesadaran kita, atau kita mau menganggap yang namanya peristiwa itu sebagai hukuman? Sayang sekali banyak manusia yang menganggap sesuatu yang tidak enak datang dalam kehidupan sebagai hukuman. Dan yang luar biasa, hukuman itu kemudian dijadikan Allah sebagai kambing hitamnya. Kan itu sebetulnya sesuatu yang kontradiktif. Di satu sisi mengatakan Allah Maha Cinta, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah itu tak ternoda oleh apapun. Tetapi di sisi lain seakan-akan Allah itu pendengki, gampang marah ketika kita tidak mengikuti keinginannya. Itu yang keliru. Konsepsi Tuhan yang semacam itu harus sudah diruntuhkan. Sekarang saya ambil contoh yang sederhana. Kita jangan berbicara Tuhan yang maha tak terbatas. Kita lihat yang terbatas saja dulu. Kalau kita sedang berada di ruang sempit, di mobil, ada orang kentut, dut, bau nggak? Bau nggak? Kenapa bau? Karena ruangnya sempit. Setiap yang sempit itu selalu ternoda. Tapi di sekarang nggak usah ruangnya terlalu besar. Di masjid ini aja segede gini. Mungkin saya dari tadi sudah ada. Mungkin. Tapi karena ruangnya luas, tidak ternoda. Jadi kata ruang yang luas ini emang gue pikirin, apa artinya kentut bagi ruang yang luas? Ini baru ruang luas loh, belum tak terbatas. Ini supaya gampang mengilustrasikannya. Jadi sebetulnya segala sesuatu akan terasa dampaknya kalau sempit. Contoh, bagi orang yang sempit ilmunya, masalah sedikit aja menjadi luar biasa dampaknya. Tapi bagi orang yang luas ilmunya, masalah sebesar apapun gak masalah. Jadi masalah itu letaknya di mana? Masalah itu letaknya pada kesempitan ilmu yang kita miliki dan kesempitan kesadaran yang kita miliki. Paham? Oke. Sekarang ada orang yang sudah ditunjukkan jalan oleh Allah. Di dalam Quran surat Al-Fatihah, manusia itu cuma 3 golongan. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan gitu. Cuma 3. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Golongan pertama al-mun'am 'alaihim, orang yang